Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok GPT Gaming. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yaitu aplikasi sistem perpustakaan digital. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Elfariza Sufi dengan NIM 241401042. Saya Riana Sari Harahap dengan NIM 241401003. Saya Christopher Pratama dengan NIM 241401057. Saya MZ dan Doriano AG dengan NIM 241401063. Saya Kristiana Kada Junrich Habaki Purba dengan NIM 241401012. Baik, sekian dari perkenalan kami. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Jadi di sini bisa kita lihat tampilan utama dari aplikasi kami yaitu tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini kami menampilkan statistik dari total buku, total penulis, total genre, dan rata-rata rating dari buku kami. Di sini kami juga menampilkan top 5 dari buku dengan rating tertinggi menggunakan algoritma Maxib. Jadi bisa dilihat di sini ada Bumi Manusia, The Lord of the Ring, Filosofi Teras, Harry Potter, dan Negeri Lima Menara. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman koleksi buku. Nah, di halaman koleksi buku ini kami memiliki seluruh buku yang ada di database kami. Jadi seluruhnya saat ini kami ada 16 buku dan di sini bisa kita sortir juga berdasarkan judul. Jadi defaultnya tuh dari abjad A sampai Z. Coba sortir sortir dulu dari Z sampai A. Nah, bisa sortir dari Z sampai A. Selain itu bisa juga sortir berdasarkan tahun terbit. Misal sortir terbaru, baru terlama. Nah, selain itu bisa juga berdasarkan rating. Jadi berdasarkan rating tertinggi dan rating terendah. Kita juga bisa menyortir berdasarkan penulis. Jadi berdasarkan abjad dari alfabet penulis. Nah, selain fitur sortir, kita juga bisa melakukan searching. Jadi kita bisa searching dari buku-buku ini berdasarkan judul. Coba cari satu buku. Nah, bisa dilihat kami menggunakan partial searching, jadi kita nggak perlu masukin semua kata dari bukunya, cukup sebagian dari judul bukunya itu sudah bakal terload. Kita juga bisa mencari berdasarkan nama penulis. Coba. Nah, eh, dari nama penulis juga bisa dicari bukunya. Lalu kami juga ada fitur binary search tree. Di sini kita bisa mencari buku menggunakan algoritma binary search tree. Jadi coba cari bukunya. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menemukan buku berdasarkan binary search tree. Selain itu, kita juga bisa filter buku-buku ini berdasarkan genre. Coba filter. Nah, di sini misal genre distopia, coba petualangan, nah, dan lain sebagainya. Kita filter berdasarkan masing-masing genre. Selain itu, di sini kami juga ada fitur tampilan tabel. Jadi selain dalam bentuk card, kami juga bisa menampilkan buku dalam bentuk tabel. Baik, saya rasa sekian pembahasan koleksi buku dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan fitur tambah buku. Di sini ada, sebelum kita menambah buku, kita disuruh memasukkan judul buku, penulis, tahun terbit, ratingnya, genrenya. Dan di sini ada kita menambahkan cover bukunya. Baik, sebagai contohnya kita masukkan judul bukunya, contohnya itu Filosofi Teras. Untuk penulisnya kita buat Henry Manampiring. Henry Manampiring.
untuk tahun terbitnya 2018. Kita buat ratingnya 4,8. Nah, untuk genrenya kita buat filsafat, pengembangan diri, psikologi, motivasi. Pakai koma. Pengembangan diri, psikologis, motivasi. Oke, lanjut untuk covernya. Nah, ketika kita simpan bukunya akan menampilkan di koleksi buku kita. Hmm, ini sudah ada di sini. Oke, tutup itu. Hmm. Di sini kita bisa edit. Misalnya kita ubah ratingnya jadi 4,9. Nah, genrenya juga bisa. Mungkin udah pas lah ya. Sudah pas lah. Nah, di sini juga ada fitur mana menghapus buku. Coba dihapus yang bawah lagi. To Kill a Mockingbird. Sama ini The Lord of the Rings. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengando buku yang barusan dihapus. Jadi yang baru kita hapus tuh, nah di sini kami menggunakan sistem stack. Ya, buku yang terakhir dihapus akan muncul ando duluan. Mengando buku yang terakhir dihapus, yang duluan akan muncul. Mungkin sekian untuk pembahasan tambah buku saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman statistik dan rekomendasi. Statistik ini kurang lebih sama seperti dashboard. Sini menampilkan total buku, total genre, sama rata-rata ratingnya. Sini juga ada distribusi genrenya. Bisa kita lihat sini bahwa fiksi yang paling banyak sebanyak 60%. Lalu distribusi rating, di sini kita lihat rata-rata ratingnya itu ada rating 4. Lalu ada distribusi tahun terbit. Sini kita lihat buku yang paling banyak itu terbit pada tahun 2000-an. Lalu halaman rekomendasi ini. Halaman rekomendasi ini menggunakan konsep graph. Ini kurang lebih sama dengan searching. Tapi di sini akan memunculkan apa saja buku yang direkomendasikan setelah mendapat pencarian buku yang dimaksud. Contohnya kita cari Bumi Manusia. Nah, setelah itu akan muncul buku yang dicari. Lalu akan muncul beberapa judul buku yang direkomendasikan. Ini grafnya didasarkan berdasarkan genre. Contohnya, di sini Bumi Manusia bergenre sejarah dan fiksi. Maka yang muncul nanti yang dekat adalah buku dengan yang bergenre sejarah ataupun fiksi. Sini kita bisa lihat dia bergenre sejarah. Sini dia bergenre fiksi dan juga sejarah. Begitu juga dengan ini yang bergenre fiksi dan juga inspiratif. Sekian dari saya untuk halaman rekomendasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fitur antrian peminjaman. Di sini kita bisa menambahkan antrian. Nah, karena antrian ini menggunakan queue yang berarti first in first out,
kita akan mendahulukan siapa yang meminjam pertama kali. Misalnya misalnya Rian meminjam buku. Bukunya Laskar Pelangi. Bisa kita masukkan ke antrian, oke. Lalu ada Tein meminjam buku juga dengan buku yang sama. Nah, lalu kita bisa melakukan proses peminjaman berikutnya. Nah, bisa dilihat peminjaman yang dilakukan adalah Rian. Karena sesuai dengan queue yaitu first in first out, maka Rian akan dilayani pertama kali. Oke. Nah, lalu kita bisa juga mengosongkan antrian kita, yang dimana ini akan menghapus semua antrian yang ada. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan antrian peminjaman dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur dari buku populer aplikasi kami. Halaman ini menggunakan algoritma struktur data yaitu priority queue heap, yang dimana priority-nya itu berdasarkan rating. Ratingnya kita dapat setting sendiri. Misal ratingnya dimulai dari 4,4 coba. Dapat dilihat buku populer yang ditampilkan berdasarkan rating 4,4. Udah kan? Oh. Dan juga di halaman ini bisa menampilkan berdasarkan top berapa gitu. Misal kita tampilkan top 3. Yang ditampilkan hanyalah 3 buku saja. Baiklah, sekian dari halaman ini. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari hasil proyek kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.